dua PAUD Anugerah Mangga bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kegiatan belajar dari rumah pada hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Apakah kalian semua masih semangat, masih menjadi anak yang rajin di dalam kalian belajar? Dan semua juga mau tanya, apakah tadi pagi setelah kalian bangun tidur, kalian sudah bersyukur kepada Tuhan? Semua ajak kita hari ini tepuk karakter dulu ya. Tepuk karakter. Bersyukur, jujur, mandiri, berani, berbagi. Anak-anak, kalian semua sudah sering tepuk karakter. Apakah kalian benar-benar sudah menjadi anak yang memiliki karakter atau sifat yang baik seperti yang ada di dalam tepuk karakter tadi? Apakah kalian selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan? Apakah kalian ketika berbicara juga sudah menjadi anak yang jujur? Ya, apakah kalian juga sudah menjadi anak yang mandiri, melakukan kegiatannya sendiri jikalau memang kalian mampu melakukannya? Apakah kalian juga sudah menjadi anak yang berani, ya, dan juga menjadi anak yang mengasihi teman, yang selalu mau berbagi jika punya makanan atau mainan, mau berbagi kepada teman ataupun saudara. Semua harap anak-anak PAUD Anugerah Mangga semua adalah anak-anak yang punya karakter yang baik seperti yang ada di tepuk karakter, sehingga kehidupan kalian sungguh disukai banyak orang dan selalu menjadi berkat buat orang lain. Baiklah anak-anak, apakah kalian masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kemarin kita belajar tentang bencana alam. Sebelum kita lebih lanjut belajar yang hari ini, ya, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu bencana alam. Yuk kita nyanyi bersama. Macam-macam bencana alam yang pernah terjadi, yaitu ada banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan juga angin badai. Hari ini kita mau belajar yang mana dulu ya? Sebelum lebih lanjut belajar, jangan lupa kita belum berdoa loh. Ayo kita berdoa dulu, mohon Tuhan tolong agar semua dilancarkan sepanjang pembelajaran hari ini. Lipatkan tangan, tutup
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Semu tidak menyebutkan nama kalian satu persatu, tapi Semu harap semua murid Semu 13 orang hari ini semuanya tetap ikut kegiatan DDR. Oh iya, hari ini kita mau belajar tentang banjir. Tentang apa? Banjir. Siapa yang pernah mengalami bencana alam banjir? Yuk angkat tangan. Siapa yang pernah mengalami kebanjiran di rumahnya? Adakah? Anak-anak, apakah banjir itu? Banjir adalah sebuah peristiwa alam di mana suatu daerah yang ada di sekitar kita ini terendam oleh air yang banyak sekali jumlahnya. Loh, kok bisa terendam seperti itu? Anak-anak bisa jadi karena hujan yang lebat dalam beberapa hari yang tidak berhenti-henti sehingga jumlah airnya itu sangat banyak. Lalu air yang sangat banyak itu tidak bisa meresap ke dalam tanah karena saking banyaknya airnya. Atau juga karena air hujan yang sangat banyak, akhirnya sungai yang ada di sekitar kita juga tidak bisa menampung air itu lagi sehingga sungainya meluap menyebabkan yang namanya banjir. Nah, jika banjir terjadi, maka daerah sekitar kita semua dipenuhi oleh air, terendam oleh air. Jalan-jalan terendam oleh air sampai kita tidak bisa lagi melihat jalan yang biasanya kita lihat ada tanahnya, ada aspalnya, kita tidak bisa lihat lagi karena semua terendam oleh air. Dan tidak hanya jalan-jalan saja, tapi ada juga rumah-rumah yang terendam oleh air. Kalau banjirnya besar, jumlah airnya sangat banyak, bisa jadi banjir itu merendam rumah-rumah yang ada di sekitar kita. Loh, kalau itu yang terjadi, bahaya dong banjir itu. Iya anak-anak, ketika banjir terjadi, bisa jadi ada orang-orang yang terhanyut hanyut oleh karena arus air yang deras. Kalau hanyut tidak diketemukan, bisa jadi orang yang hanyut itu bisa meninggal dunia. Belum lagi lingkungan di sekitar kita semua terendam, akhirnya apa? Akhirnya merusak lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita jadi kotor karena banyak sampah yang akhirnya naik atau mengambang itu di atas air, semuanya keluar sampah-sampahnya. Baunya busuk sekali, kotor. Belum lagi barang-barang yang ada di rumah yang terendam oleh banjir semuanya basah. Kalau semuanya basah tidak bisa dipakai lagi anak-anak. Misalnya kalau rumah kita nih terendam banjir, maka tempat duduk atau sofa yang ada di rumah, tempat tidur, lemari baju kita, lemari buku kita, semuanya terendam air. Nah, kalau semua terendam oleh air, bagaimana? Bisa jadi barang-barang itu hanyut, hilang. Tapi bisa jadi juga sekalipun tidak hilang, tetapi sudah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Misalnya, kalau tempat tidur kita terendam banjir, tidak bisa dipakai lagi karena kasurnya menjadi basah. Lalu baju-baju kita di lemari yang terendam banjir sama juga tidak bisa dipakai lagi karena sudah sangat kotor. Anak-anak, betapa
banjir ini merupakan bencana alam yang sungguh merugikan. Anak-anak tahu nggak apa saja yang bisa menyebabkan banjir? Anak-anak, banjir bisa disebabkan ketika manusia itu tidak bisa memelihara kebersihan lingkungan sekitarnya. Misalnya, kalau banyak orang yang suka buang sampah sembarangan, misalnya buang sampah di sungai, buang sampah di selokan. Nah, di saat hujan tiba, maka selokan kan sudah banyak sampahnya, sehingga itu menghambat aliran air. Kalau air tidak mengalir dengan lancar, yang terjadi adalah banjir. Oleh karena itu, anak-anak, supaya kita bisa menghindari bahaya banjir, caranya adalah jangan suka buang sampah sembarangan, baik di selokan ataupun di sungai, ya. Selain itu, anak-anak, mengapa sih terjadi banjir? Anak-anak, saat ini banyak daerah-daerah yang dipenuhi oleh banyak rumah, banyak gedung-gedung bertingkat, sehingga sangat jarang ya ditemukan pohon-pohon yang ditanam di sekitarnya. Banyak pohon ditebang untuk dibuat gedung-gedung, sehingga kalau tidak ada pohon atau jarang pohon, maka juga bisa terjadi banjir. Karena jumlah air yang banyak itu tidak lagi bisa meresap ke dalam tanah. Itulah sebabnya anak-anak, kita juga bisa mengusahakan untuk membantu menghindari terjadinya banjir, misalnya dengan banyak-banyak menanam tanaman atau menanam pohon di sekitar kita. Kita juga tidak boleh sembarangan menebang pohon-pohon di hutan, agar ketika air hujan jumlahnya banyak, air itu mampu meresap ke dalam tanah yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Ya, anak-anak, beberapa tahun yang lalu di daerah kita di Belitung ini juga terjadi bencana banjir. Apakah anak-anak juga pernah mengalaminya atau kalian sudah lupa akan hal ini? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang banjir, apa penyebabnya, ya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya. Semua harap kita bisa melakukan bagian kita agar kita terhindar dari yang namanya banjir yang dulu beberapa tahun yang lalu juga pernah terjadi di Belitung ini. Anak-anak, berkaitan dengan pembahasan kita hari ini tentang banjir, tugas kita hari ini, silakan dibuka bukunya, buku tema Alam Semesta yang pertama, halaman 13. Di situ ada 4 gambar dan silakan kalian memberi tanda cetak pada gambar-gambar yang merupakan penyebab dari bencana banjir. Lalu tugas yang kedua ada di halaman 14. Di situ silakan kalian mewarnai gambar tentang banjir. Boleh pakai pensil warna, boleh pakai spidol, boleh pakai krayon, boleh pakai cat air ataupun pewarna-pewarna lainnya. Selamat mengerjakan tugas kita hari ini anak-anak, tetap rajin ya, dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya baik. Setelah semuanya selesai, silakan kalian akhiri di dalam doa bersyukur pada Tuhan. Baik anak-anak, selamat belajar hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua.